Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam pembelajaran biologi. Walaupun sistem pembelajaran hari ini 50% 50%, semoga itu tidak menyurutkan semangat Ananda semua untuk belajar. Sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan mengisi absensi terlebih dahulu dan lihat tenggat waktu pengisian absensinya. Dan jangan lupa Ananda semua berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita bisa berlangsung dengan lancar sampai akhir pembelajaran nantinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Minggu lalu Ananda telah mempelajari tentang pengertian keanekaragaman hayati, tingkatan keanekaragaman hayati beserta contohnya. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang keanekaragaman hayati, masih di KD yang sama, yaitu KD 3.2, yaitu menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Tetapi pada hari ini indikator pencapaian kompetensi yang akan kita pelajari adalah yang pertama, menjelaskan pola sebaran hewan atau tumbuhan atau flora dan fauna di Indonesia melalui peta garis Wallace dan Weber. Selanjutnya, menjelaskan manfaat keanekaragaman hayati di Indonesia. Kita akan bahasnya satu persatu nanti. Tujuan pembelajaran kita dengan melalui penayangan slide PowerPoint, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pola sebaran hewan atau tumbuhan di Indonesia melalui peta garis Wallace dan Weber. Lalu selanjutnya menjelaskan manfaat keanekaragaman hayati di Indonesia. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang pola sebaran flora di Indonesia. Flora ini sama dengan tumbuhan ya. Jadi flora di Indonesia ini termasuk ke dalam flora kawasan Malaysiana yang meliputi Malaysia, Filipina, Indonesia, dan Papua Nugini. Pada tahun 2009, Van Welzen dan Silk, seorang botanis dari Belanda, melakukan penelitian yang menjelaskan distribusi flora Malaysiana ini. Jadi, flora Malaysiana ini terbagi menjadi 3. Flora dataran Sunda atau Asiatis, flora dataran Sahul, dan flora peralihan. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas tentang flora daratan Sunda atau Asiatis. Nah, jadi flora daratan Sunda ini juga terbagi menjadi 3, flora endemik, flora khas paparan Sunda, dan flora di bagian pantai barat. Nah, yang pertama flora endemik. Flora endemik ini adalah spesies tumbuhan yang hanya tumbuh di wilayah tertentu yang tumbuh secara alamiah, dan dia tidak bisa tumbuh di wilayah lain. Berarti flora endemik ini adalah flora atau tumbuhan yang alami tumbuh di tempat tertentu dan tidak bisa tumbuh di tempat lain. Nah, flora endemik ini contohnya seperti Rafflesia arnoldi atau yang seperti kita kenal dengan bunga Rafflesia yang besar itu yang terdapat di Bengkulu, bisa tersebar juga di Jambi dan Sumatera Selatan. Tapi pertama kali ditemukan bunga Rafflesia itu ada di Bengkulu. Lalu selanjutnya ada bunga anggrek hartinah yang ditemukan di Sumatera Utara. Nah, yang selanjutnya ada flora khas paparan Sunda. Flora khas paparan Sunda ini pada bagian timur didominasi oleh hutan mangrove dan rawa gambut. Nah, selanjutnya flora di bagian pantai barat didominasi oleh meranti-perantian, rawa gambut, kemuning, rotan, dan hutan rawa air tawar. Jadi bisa diingat lagi bahwa flora dataran Sunda itu terbagi lagi atas 3. Flora endemik, flora khas paparan Sunda, dan flora di bagian pantai barat. Oke, kita lanjut yang kedua ada flora daratan Sahul. Nah, flora daratan Sahul ini hutan di daratan Sahul memiliki ciri-ciri yang sama dengan hutan Australia wilayah utara dengan beribu-ribu jenis tumbuhan berdaun lebat dan hijau. Seperti yang dikatakan bahwa di sini sangat banyak tumbuhan berdaun lebat dan hijau. Nah, karena saking banyaknya tumbuhan berdaun lebat mengakibatkan cahaya matahari itu tidak menembus tanah. Akibatnya atau
Karena itu tanah yang ada di sana itu memiliki ciri-ciri tanah yang baik, memiliki kelembapannya terjaga sehingga tanahnya menjadi subur yang ditumbuhi oleh berbagai flora dengan bermacam jenis. Nah, spesies endemik di dataran ini seperti sagu, pala, dan matoa. Berikut gambarnya. Jadi ini spesies endemik yang ada di pada flora daratan Sahul. Ada sagu, ada pala, dan ada matoa. Nah, yang ketiga ada flora peralihan. Jadi maksud flora peralihan ini dia memiliki kemiripan atau ciri dengan flora dataran Sunda dan dataran Sahul tadi. Jadi bisa dikatakan itu campuran atau sama-sama memiliki ciri-ciri yang ada pada flora dataran Sunda dan Sahul. Wilayah yang termasuk di dalamnya adalah wilayah Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Berarti daerah flora peralihan ini lebih ke arah Indonesia Timur ya. Spesies endemik di dataran ini seperti ada pohon eboni, pohon leda, dan cengkeh. Berikut ada contohnya. Ini berikut ada pohon eboni seperti ini, pohon leda atau disebut juga sebagai pohon pelanginya Indonesia ya, karena batangnya itu berwarna. Dan selanjutnya ada cengkeh. Nah, selain itu kita juga memiliki flora langka yang ada di Indonesia. Bisa dikatakan flora langka ini maksudnya adalah flora dengan jumlahnya yang sangat sedikit dan dilindungi. Langka berarti namanya saja adalah langka, berarti itu dia memiliki jenis yang sangat sedikit atau jumlahnya yang sedikit. Mungkin Anda juga tahu ya, yang pertama ada bunga bangkai seperti yang terlihat pada gambar. Ada bunga padma atau disebut juga dengan bunga rafflesia tadi, itu termasuk bunga langka. Yang ketiga ada bunga edelweiss. Mungkin edelweiss ini tidak asing ya bagi Ananda semua. Mungkin ada yang pergi menanjak ke Marapi, berarti pasti di sana ada bunga edelweiss, bunga yang tumbuh di suhu yang minus ya, yang adanya di gunung. Bunga edelweiss yang sangat dilindungi dan tidak boleh. Pasti Anda tahu kan, waktu kita menanjak ke gunung, bunga ini sangat dilarang untuk dibawa turun karena bunga ini sangat langka, jumlahnya sudah sangat sedikit. Selanjutnya ada kayu ulin khas dari Kalimantan, dan ada bunga payung. Oke, setelah flora kita masuk ke pola sebaran fauna di Indonesia. Tadi sudah tumbuhan, sekarang kita masuk ke hewan atau fauna di Indonesia. Jadi berdasarkan letak geografisnya, wilayah Indonesia dilewati oleh dua garis hayal, yaitu garis Wallace dan garis Weber. Garis Wallace ini adalah garis pembagi wilayah sebaran flora fauna yang dilakukan berdasarkan adanya perbedaan ciri hewan di bagian timur dan barat Indonesia. Sedangkan garis Weber yaitu garis yang membagi Indonesia menjadi dua bagian, bagian tengah dan bagian timur. Untuk lebih jelasnya nanti Ibu jelaskan ada dengan gambar. Oke, ini dia. Berdasarkan garis Weber dan Wallace, jadi ada 3 sebaran fauna. Yang pertama ada daerah sebelah barat garis Wallace, disebut juga dengan tipe asiatis. Daerah sebelah timur garis Wallace disebut juga dengan tipe Australia, dan daerah peralihan tipe atau disebut juga dengan tipe peralihan. Pertama kita akan membahas daerah sebelah barat garis Wallace atau disebut juga dengan tipe asiatis. Jadi daerah sebelah barat garis Wallace ini hewan-hewan yang ada di sana itu dikenal dengan tipe oriental yang bercirikan hewan menyusui berukuran besar, berbagai macam kera, dan ikan air tawar. Jadi maksudnya adalah persebaran fauna yang ada pada sebelah barat garis Wallace ini atau tipe asiatis ini terdapat hewan yang bercirikan hewan menyusui dengan berukuran besar, berbagai macam kera, dan ikan air tawar.
Contohnya itu hewan menyusui berukuran besar, ada harimau, ada gajah, ada badak, dan kera yang lainnya. Itu termasuk ke pola sebaran tipe Asiatis, sebelah barat garis Wallace. Ananda pasti juga sering dengar dulu waktu SMP mungkin. Jadi di Lampung itu terdapat Taman Nasional Waikambas, yaitu tempat Taman Nasional gajah di situ ya. Jadi yang di sebelah barat ini tipe ukuran hewannya itu lebih besar. Itu ciri-cirinya. Selanjutnya ada daerah sebelah timur garis Wallace, disebut juga dengan tipe Australia. Nah, dari daerah ini ada berbagai jenis burung dengan warna bulu yang mencolok dan hewan yang berkantung. Berarti contohnya berbagai burung yang warnanya mencolok, ada bunga cendrawasih, ada burung kasuari, dan hewan berkantung itu khas Australia yaitu kanguru. Jadi pada daerah timur ini hewannya berbagai jenis burung yang warnanya mencolok dan hewan berkantung. Selanjutnya ada daerah peralihan. Daerah peralihan ini daerah di antara garis Weber dan Wallace. Terdapat hewannya ada komodo, ada anoa, ada babi rusa, dan kuskus. Nah, jadi seperti yang terlihat pada gambar, ini yang menunjukkan garis Wallace itu berwarna merah seperti yang Anda lihat di gambar, dan garis Weber itu yang berwarna biru. Dari pengertiannya tadi, garis Wallace adalah garis yang membagi wilayah Indonesia menjadi timur dan barat. Sedangkan garis Weber itu garis yang membagi Indonesia menjadi bagian tengah dan timur. Nah, tadi ada 3 persebaran fauna. Yang pertama daerah sebelah barat garis Wallace. Berarti sebelah barat garis Wallace ada mata angin di pojok bawah. Anda bisa lihat ada barat, berarti sebelah kiri. Kalau Anda lihat sebelah kiri garis Wallace-nya ya, berarti daerah sebelah barat garis Wallace. Tadi tipe hewan atau fauna yang ada di sana yaitu hewan menyusui berukuran besar, ada jenis kera dan ikan air tawar. Tadi contohnya ada harimau, ada gajah, ada badak, ada orang hutan. Seperti itu ya, Anda bisa lihat pada gambar juga. Jadi daerah sebelah barat garis Wallace ini disebut juga dengan tipe Asiatis. Nah, selanjutnya ada tipe Australia. Tipe Australia ini adalah daerah sebelah timur garis Wallace. Sebelah timur garis Wallace berarti ke arah timur ya. Berarti jenis hewan yang ada di sana itu adalah jenis burung yang berwarna mencolok dan hewan berkantung. Nah, Anda bisa lihat tipe Australia itu lebih ke timur. Itu ada burung kasuari, ada burung cendrawasih, dan ada hewan berkantung contohnya kanguru. Nah, yang di tengah itu dinamakan daerah peralihan atau tipe peralihan. Jadi tipe peralihan ini atau daerah peralihan ini daerah di antara garis Wallace dan garis Weber. Berarti letaknya ada di tengah-tengah. Tadi contohnya ada komodo, babi rusa, anoa, dan kuskus. Itu di gambar juga ada gambar hewannya, dan di bawah juga ada keterangan tipe Asiatis, tipe peralihan, dan tipe Australia. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat keanekaragaman hayati. Jadi dari beragam variasi makhluk hidup yang ada di bumi yang Allah ciptakan, pasti memiliki manfaat semuanya. Dari beragam jenis hewan, tumbuhan itu memiliki manfaat. Bagi kita sendiri itu banyak sekali manfaat dari keanekaragaman hayati. Seperti yang Anda lihat di slide, itu ada sebagai sumber pangan, sumber obat-obatan, sebagai sumber kosmetik, sebagai sumber sandang, sebagai sumber papan, sebagai aspek budaya dan keagamaan, dan sebagai sumber plasma nutfah. Berarti dari aspek-aspeknya saja itu sangat memiliki beragam manfaat. Nah, sekarang tugas Ananda adalah Ananda cari apa saja manfaat keanekaragaman hayati di berbagai aspek
seperti yang ada di slide PowerPoint. Sebagai sumber pangan, apa contohnya? Sebagai sumber obat-obatan, apa contohnya? Dan sampai habis itu apa contohnya? Jadi silahkan Ananda buat di buku tugasnya apa saja manfaat keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia berdasarkan aspek-aspek yang ada di slide PowerPoint. Oke Ananda, materi kita sampai di sini. Berarti dapat diambil kesimpulan bahwa persebaran flora di Indonesia itu flora di Indonesia termasuk pada kawasan Malaysiana yang meliputi daerah Filipina, Malaysia, Indonesia, dan Papua Nugini. Jadi flora persebaran Malaysiana ini terdapat 3 persebaran. Flora daratan Sunda, flora daratan Sahul, dan flora peralihan. Masing-masing daerah persebaran tersebut memiliki jenis flora yang beragam. Lalu pola persebaran fauna dibagi berdasarkan letak geografisnya. Pembagiannya berdasarkan garis Weber dan garis Wallace. Seperti yang ada pada gambar tadi, bahwa terbagi atas 3 daerah pembagian. Yang pertama, daerah sebelah barat garis Wallace disebut dengan tipe Asiatis. Lalu selanjutnya daerah sebelah timur garis Wallace disebut juga sebagai tipe Australia. Dan yang ketiga itu daerah peralihan, berarti daerah di antara garis Wallace dan garis Weber. Masing-masing juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, daerah sebelah barat garis Wallace itu disebut juga dengan tipe Asiatis. Itu ciri-cirinya hewan menyusui berukuran besar, jenis kera, dan jenis ikan air tawar. Contohnya ada gajah, ada harimau, dan sebagainya. Lalu yang di daerah sebelah barat garis Wallace disebut juga dengan tipe Australiatis dengan ciri-ciri terdapat burung dengan warna yang mencolok dan hewan berkantung. Contohnya ada burung cendrawasih, kasuari, dan hewan berkantung itu ada kanguru. Selanjutnya daerah peralihan, berarti daerah di antara garis Wallace dan garis Weber. Daerah peralihan ini contohnya ada komodo, anoa, babi rusa, dan kuskus. Nah, selanjutnya manfaat. Jadi banyak sekali manfaat keanekaragaman hayati ini di berbagai aspek. Ada contohnya tadi berbagai aspek seperti sebagai bahan sandang, pangan, papan, bahan kosmetik, tanaman obat, dan lain-lainnya. Jadi Ananda silahkan cari apa saja manfaat dari keanekaragaman hayati di berbagai aspek tersebut. Oke Ananda, terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Semoga apa yang Ibu berikan dapat Ananda ambil yang baiknya. Apabila ada kesalahan Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.